Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri. Dan Saya Kak Jito El Kaya nih. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, Sehat kabar ya? baik, sehat Mas. Alhamdulillah. Mas, hari ini kita akan ngaji atau kita akan bahas tentang fatwa MUI Jateng. Jadi fatwa MUI Jateng mengeluarkan fatwa haram tentang peternakan babi. Ternakan Jadi babi. saya baca Mas ya. Jadi di Jepara itu akan ada investasi sekitar 1,5 T, ada yang bilang juga sampai 10 T gitu Mas. Nah, di sana mau dibangun tentang dibangun peternakan babi, akan membangun peternakan babi. Dan ini ditolak Mas. MUI mengeluarkan fatwa bahwa peternakan babi ini haram. Nah, dan menurut MUI bahwa ini salah satunya karena penolakan warga. Betul. Nah, kemudian ya ini viral di media juga viral, ada banyak yang mempertanyakan kenapa MUI mengeluarkan fatwa itu, karena kan ini investasi, bisa Betul. membuka lapangan pekerjaan. Ya. Tapi ada juga yang netizen yang bilang ya wajar lah, karena kan di sana mayoritas umat Islam, dan menurut umat Islam itu ya babi itu ya haram. Jadi apapun yang berkaitan dengan babi, mau peternakan mau apa, ya itu tetap haram. Betul. Gimana menurut Mas Kajito? Ya, pertama kita harus mendudukkan perkara ya. Kita bukan ingin merecokin fatwa atau hukum Islam. Enggak, itu urusan kalian lah yang bikin fatwa, dan itu urusan kalian lah umat Islam dengan kaidah-kaidah fikih ya dalam Islam, dalam hal ini babi gitu ya. Tapi yang kita dudukkan di sini adalah soal regulasi, karena ini kan urusannya investasi, kemudian ada pemerintah daerah dalam ini provinsi dan kabupaten ya. Jepara itu kabupaten itu. Nah, itu kenapa ini jadi sebuah persoalan? Yang pertama adalah karena pemerintah itu tunduk dan takluk dengan ormas keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah. Ini yang saya sesalkan ya. Kalau masyarakat protes dengan suatu pembangunan itu biasa, Mas. Bukan hanya ternak babi, pabrik semen diprotes kok, gitu loh. Oh, membuka lapangan apalagi yang lain-lain juga, itu juga masyarakat protes limbahnya misalnya. Itu kan normal, sesuatu yang kalau masyarakat protes berarti ada masalah, gitu loh. Tetapi ketika dikaitkan dengan hukum Islam, dalam hal ini fatwa MUI, itu ngawur, gitu loh. Karena pemerintah itu ada di atas semua itu, di atas semua golongan. Dalam hal kasus Jepara ini saya lihat bupatinya tuh ngawur banget. Pertama, salah satu syarat investasi di sana itu adalah mendapatkan fatwa MUI kalau nggak salah ya, atau setidaknya mendapatkan rekomendasi dari MUI, NU dan Muhammadiyah. Itu kan ngawur. Artinya, Apalagi jelas ya, karena kan menurut MUI ini jelas nggak boleh kan Mas. loh, kalau dalam agama Islam sampai kiamat babi akan haram, peternakan babi akan nggak boleh, gitu loh. Tapi pemerintah kan nggak boleh mengacu pada hukum Islam. Kenapa? Ini bukan negara Islam. Tapi kan mayoritas Ya di nggak boleh. Jepara itu adalah umat Islam Mas. Nggak boleh dong hanya gara-gara mayoritas kemudian menolak investasi, menolak pembangunan. Makanya pendekatan pemerintah, pola pikir masyarakat itu juga harus disesuaikan. Karena Jepara itu bukan negara Islam. Jepara itu bagian dari NKRI, bagian dari negara Pancasila yang mengakui banyak agama. Mayoritas itu harus tunduk gitu loh. Jangan mau menang-menangan sendiri. Jangan ingin dinomorsatukan. Di Jepara juga ada non Muslim, kan gitu. Apakah hak mereka untuk me, mendapat pengakuan dari daerah itu dihilangkan? Kan nggak bisa. Gini Mas, ada yang komen seperti ini bahwa dikhawatirkan kalau seumpamanya peternakan babi itu diizinkan, maka akan terjadi keresahan sosial. Ya, Karena ya pertama, di sana itu mayoritas umat ya, Islam, dan ya kita tahulah dalam Islam ya itu tidak boleh makan babi. Bahkan ya, menurut MUI itu bukan hanya peternakan babinya yang ini, bukan hanya makan, tapi ya, semua yang terlibat. ya, Jadi orang yang mau kerja ya. di peternakan itu, pokoknya semua yang terlibat pendistribusian semuanya tidak boleh. Ya, kalau mengacu pada hukum Islam, mengacu pada fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah sampai kiamat, Mas, pasti nggak boleh.
pasti haram. Tapi itu kan oke lah, itu urusan internal kalian dalam agama Islam. Hubungannya sama pemerintah apa? Nggak ada. Gitu loh. Kalau kamu merasa agamamu perlu diperjuangkan, kamu bikin negara Islam. Tapi karena ini negara yang sudah dibentuk bukan sebagai negara agama, kamu harus tunduk, kamu harus sepakat. Kalau nggak setuju, merdeka aja Jepara jadi negara Islam. Gitu loh. Bikin aturan Tapi sesuai kan kehendakmu. semuanya di sana Muslim, Mas. Ya nggak Bupatinya bisa. Muslim. Kerangka berpikirnya harus tetap. Kerangka berpikirnya harus tetap negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila yang membawahi, bukan hanya bukan bukan hanya mengakui, negara itu harus membawahi semua agama. Ini yang nggak mereka pahami. Mereka selalu mengkontraskan bahwa Islam itu yang paling tinggi, maka di bawah Islam itulah negara berada. Peraturan nggak bisa. Karena negara ini sudah disepakati sebagai negara bersama, maka hukum Islam harus mengalah. Di antara kalian umat Islam, oke, pakai hukum Islam. Tapi ketika mengatasnamakan negara, pemerintah, kamu nggak bisa lagi. Makanya ini kan yang saya sayangkan itu, MUI itu seolah-olah jadi raja. Bukan hanya di tingkat daerah ya, di tingkat nasional juga. Ada apa-apa minta fatwa. MUI itu siapa? Kalau menurut Mas Kaji itu siapa yang lebih berhak untuk menangani soal peternakan babi, yang berhak untuk mengurus lah? Kementerian apa kira-kira Ya, menurut Mas Kaji? harusnya di Kementerian Agama, tupoksi kementerian. Makanya saya kadang berpikir Kementerian Agama tugasnya apa? Kok hal-hal seperti ini malah diambil alih oleh Muhammadiyah, diambil alih oleh NU, diambil alih oleh MUI yang Ini kan kebanyakan. investasi, Mas, investasi. Nah, makanya itu urusan negara kan. Ya, maksudnya kementerian kan ya masa harus ke Kementerian Nah, Agama. makanya karena masyarakat kita ribet, masyarakat kita itu kan masyarakat yang paling rajin berdoa, itu Indonesia. Masyarakat yang paling rajin sedekah, itu Indonesia. Tapi juga masyarakat yang paling banyak korupsi, itu Indonesia juga, Mas. Artinya apa? Ada masalah di tengah masyarakat kita. Masalah ini nggak diselesaikan sejak dulu. Makanya kenapa ketika kita membentuk sebuah pemerintahan, penyakit ini juga sampai sekarang nggak selesai. Pemerintah juga nggak bisa mengatasi. Kalau kita pakai kerangka pikir negara modern, urusan investasi serahkan ke menteri investasi lah atau menteri apalah di situ kan yang membidangi itu. Selesai. Di Indonesia nggak bisa, Mas. Ketika kamu mau investasi, kamu harus dengerin masyarakat katanya gimana, pemuka agama katanya gimana, pengusaha lokal katanya gimana. Ribet gitu loh. Keribetan inilah yang sejak awal ketika Indonesia berdiri nggak dibereskan. Karena kita memang harus menyadari kemerdekaan kita itu kan buru-buru kan. Karena dulu awalnya para pendiri bangsa itu juga nggak setuju untuk merdeka cepat-cepat karena nggak siap kan. Tapi kemudian karena pengaruh karena ini akhirnya ya udahlah kata Soekarno, kita merdeka dulu. Nanti soal yang lain-lain nyusul. Akhirnya begini. Jadi masyarakat yang belum dewasa, masyarakat yang masih dibutakan dengan doktrin agama, sekat-sekat kelompok dan golongan, ini belum terbentuk kedewasaan berbangsanya. Akhirnya begini, Mas, kalau mau bikin misalnya pabrik peternakan tadi, itu kan mereka pakai doktrin Islam, babi itu selamanya haram, titik lah. Kamu nggak bisa pakai pendekatan hukum Islam karena ini bukan negara Islam. Kan itu dulu. Kita ingatlah di Jakarta dulu kan ada namanya Gubernur Ali Sadikin. Bahkan sampai sekarang masih peraturannya ya. Gubernur Ali Sadikin itu justru memberikan izin kepada judi kalau nggak salah waktu itu. Judi apalah ya istilahnya. Kemudian dipakai untuk membangun jalan-jalan di Jakarta. Diprotes, Mas, sama ulama-ulama waktu itu juga. Jawaban Ali Sadikin gampang, kalau kalian nggak setuju dengan retribusi yang saya ambil dari judi dan sebagainya, hiburan malam itu ya, banyak lah. Kalian nggak usah pakai jalan di Jakarta katanya. Kenapa Ali Sadikin ngomong gitu? Karena dia pakai kerangka pemikiran sebuah negara, sebuah pemerintahan. Pemerintah itu nggak kenal halal haram, Mas. Pemerintah itu kerjanya sah dan tidak sah. Selama kamu ngurus izin, selama kamu punya komunikasi yang baik dengan warga sekitar, selesai. Selama kewajiban-kewajibanmu kamu tunaikan, beres. Pemerintah akan ngasih izin. Nah, pemerintah di kita itu kan seperti Bupati Jepara itu kan bodoh banget ya. Ketika dia ada investasi, dia malah dihalangin dengan cara dia minta pendapatnya MUI, NU, dan Muhammadiyah. Itu artinya apa? Dia takut.
Dia takut kena demo. Dia takut dengan masalah yang kemudian datang. Padahal kalau investasi itu masuk, Jepara akan mendapatkan tambahan pembiayaan. Jalannya akan tambah bagus, pendidikannya tambah oke, kualitas kesehatannya di sana tambah mantap. Tapi Gitu. kan menurut warga sana, Mas, menurut yang saya baca dari Ya. komen netizen, ya, jadi meskipun oke lah dapat investasi besar, tapi kan kita tahu katanya begitu, Mas. Jadi netizen bilang begitu bahwa ya ini kan babi itu haram. Jadi semua ya tetap haram, mending cari yang lain. Kenapa nggak investasi domba Ya. atau kambing atau sapi atau yang lain gitu loh? Kenapa kok Ya. babi gitu loh? Ya, Yang itu kan jelas-jelas itu bertentangan dengan ya, budaya lokal sana. itu contoh masyarakat yang termakan doktrin, gitu ya. Jadi bangsa Indonesia ini saking termakannya doktrin sampai nggak bisa pakai akal sehat. Urusan negara itu nggak ada kaitannya dengan haram halalnya suatu barang, ya. Karena itu urusan personal kalian sebagai umat beragama. Urusan negara adalah legalitasnya, keamanan produknya, gitu kan. Kemudian kalaupun dia ada kaitannya dengan masyarakat, itu sebenarnya kaitannya dengan limbahnya, gitu loh. Atau kalaupun ditakutkan lagi nanti kalau dikonsumsi masyarakat tempat dan itu berkaitan dengan agama, baru ke situ kan. Nah, Tapi soal kan, keresahan sosial, ini kan dikhawatirkan akan menimbulkan nah, keresahan sosial. Nah, itulah kesalahan pemerintah yang nggak menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan investor tadi. Padahal kan investasi di Jepara itu tujuannya adalah untuk ekspor, bukan untuk konsumsi lokal gitu loh. Jadi kalaupun ada peternakan di sana nanti dibangun, kalau umat Islam nggak mau bekerja di sana gara-gara fatwa, oke, non Muslim aja yang kerjakan selesai. Ambil dari Papua atau ambil dari Sumatera Utara, pekerjanya dari mana-mana lah. Atau yang di Jepara tapi non muslim. Kan banyak juga kan. Nggak 100% kok Jadi di sana harusnya Islam. kayak bupati itu menjembatani komunikasi Harusnya ya. menjembatani itu. Tapi kan karena negara kita itu terkadung rusak ya ini birokrasinya. Ini kan tupoksi Kementerian Agama yang kemudian diambil alih oleh MUI. Salahnya kan di sini awalnya kan. Karena Kementerian Agama nggak ngurus keagamaan, yang ngurus malah ormas akhirnya. Kementerian Agama malah kalah sama ormas sekarang. Dan pemerintah daerah akhirnya mendudukkan MUI ini sebagai atasan mereka. Harusnya kan MUI kan di bawah ya. Karena yang ngasih gaji mereka itu daerah, Mas. Ada dana hibah itu untuk ormas-ormas termasuk MUI kan. Nah, yang menggaji mereka itu kan daerah. Mestinya kan daerah itu atasannya MUI gitu loh. MUI memberikan masukan, memberikan saran, tapi nggak mengintervensi. Nah, sekarang yang terjadi kan sebaliknya. MUI mengatasnamakan masyarakat untuk memblokade investasi ini supaya nggak jalan kan. Pertimbangannya apa? Doktrin. Ya kan Padahal begini, Mas. Wajar kan kalau MUI mengeluarkan fatwa itu dikhususkan ke umat Islam. Jadi kan sebagai lembaga atau ya orang yang dituakan lah, orang yang ya, dipercaya sama umat Islam, ulama di situ kan wajar mereka memberikan fatwa itu. ya. MUI sebagai ormas ya, ormas Islam memang punya kewenangan bahkan dalam internal Islam kewajiban karena dianggap ulama kan, majelis ulama. Meskipun kalau saya pribadi MUI itu apa sih? Saya juga nggak ngangkat mereka, tiba-tiba ada MUI gitu kan. Sebenarnya nggak relate juga dengan mereka tuh nggak berhak mewakili umat Islam sebenarnya ya. Tapi katakanlah oke lah daripada ribut-ribut, anggaplah mereka pemuka agama dan anggaplah mereka berhak mewakili umat Islam. Yang pertama, fatwa MUI itu hanya untuk internal umat Islam. Itu dulu. Dan fatwa itu hanya pendapat. Pendapat itu boleh diikuti, boleh tidak. Namanya juga fatwa, gitu loh. Jadi fatwa itu bukan perintah. Ini yang salah di Indonesia. Kalau NU bikin fatwa, Muhammadiyah bikin fatwa, MUI bikin fatwa, langsung takut. Wah, harus dijalankan. Enggak. Soal menjalankan dan tidak itu nggak ada paksaan di sana. Kenapa? Karena MUI itu hanya ormas. Dia nggak punya unsur untuk memaksa seperti pemerintah. Untuk mengikat, memaksa, Tapi kan jadi mewajibkan. patokan, Mas. Fatwa itu akhirnya dijadikan patokan kan Nah, bagi itu yang umat Islam. salah. Itu nggak boleh. Fatwa itu hanya pendapat dan itu sifatnya saran sebenarnya. Saran untuk pemerintah, saran untuk masyarakat. Ketika fatwa sudah dilakukan, dikembalikan lagi ke masyarakat dan pemerintah. Kamu mau ambil nggak? Kalau kamu nggak ambil ya udah, namanya pendapat, kamu jangan marah.
Ketika diambil bagus. Karena itu pendapat saya gitu kan. Kecuali kalau ini negara Islam, Mas. Kalau di negara Islam, fatwa ulama itu perintah. Bukan pendapat ya. Itu jadi perintah. Perintah dari ulama untuk dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh masyarakat. Tapi di negara Indonesia nggak bisa dong. Enak banget. Kamu tiba-tiba MUI ngatur pemerintahan. Nggak bisa dong. Gaji kamu aja dari pemerintah kok. Ketika kamu ada di negara Indonesia, kamu harus tunduk pada hukum Indonesia. Kalau negara menganggap babi, tempat hiburan malam itu nggak menyalahi peraturan, boleh. Itu nggak haram dalam pandangan negara ya. Negara itu nggak punya pandangan halal haram, nggak ada. Yang dilihat itu sah atau tidak, legal atau legal gitu iya, ya. legal atau nggak legal, itu aja. Kalau kemudian ada irisannya dengan agama, karena masyarakat mayoritas misalnya Hindu, kemudian oh ya udah kalau gitu nggak usah bikin ternak sapi. Oke. Itu untuk menghormati aja. Tapi ketika ada investor datang dan mau bikin ternak sapi misalnya. Tugas pemerintah yang pertama apa? Komunikasikan dengan masyarakat. Oh ini buat ekspor kok. Bukan untuk konsumsi lokal. Kan bisa gitu. Babi juga demikian. Di Jepara itu misalnya bupatinya nggak goblok-goblok amat. Dia harusnya punya kerangka pemikiran pemerintah. Ketika investasi datang, bahkan sebelum datang ya, itu dia harus punya kerangka kerja. Aku harus ngapain? Temui dulu pemuka agama, jelaskan. Habis itu temui juga masyarakat, gitu loh. Supaya nggak ada konflik, nggak ada salah paham. Ini kan awalnya salah paham. Mereka menganggap kalau ada pabrik peternakan babi di situ, nanti masyarakat sekitar makan babi semua. Kan gitu pemikiran mereka. Padahal itu untuk ekspor. Karena begini Mas, pernah viral itu Mas sebuah video, jadi babi itu kencing sama kayak kotoran babi itu dibuang ke sungai, kemudian sungainya tuh dialirin ke sawah. Itu kalau ada yang marah-marah Mas. Nah itu yang nggak boleh. Saya nggak soal najis dan enggaknya ya, itu limbah. Limbah itu nggak boleh langsung dibuang ke sungai. Nah ini penting, ini malah lebih afdol daripada halal haram untuk diperdebatkan. Harusnya masyarakat Jepara itu mikirnya ke situ. Limbahnya kemana? Kan peternakan babi nanti banyak itu limbahnya itu. Kencingnya, beraknya itu ya. Banyaklah kotoran-kotorannya itu nanti. Baunya lagi. Nah, terus suara-suaranya mungkin ganggu juga kalau di tengah pemukiman. Itu jauh lebih penting daripada soal halal haramnya. Nah, mestinya kan ini yang harus selesai. Diselesaikan oleh pemerintah, dikomunikasikan dengan masyarakat. Limbahnya kemana? Oh limbahnya kami kelola dengan baik, kami bikin pupuk. Oh limbahnya sudah kami sedemikian rupa, kami ubah, kami masukkan ke tanah misalnya. Atau gimana lah, terserah kamu itu. Kami jadikan kompos, kami jadikan bahan bakar misalnya. Terserah. Artinya semua yang berkaitan dengan babi tadi nggak mengganggu masyarakat. Hanya itu kepentingan mereka. Ini kok malah ngurus doktrin, ngurus halal haram ya kamu salah alamat Mas. Kamu kalau mau hidup kayak gitu kamu hidup di Suriah sana loh. Atau di Arab Saudi sana kamu. Negara-negara Islam sana. Sehingga kamu bisa menerapkan agama Islammu sebagai hukum negara. Kalau di sini kan nggak bisa. Ini yang mereka salah paham di sini Mas. Ya, soal ini juga Mas. Jadi kalau sikap pemerintah itu harus gimana Mas? Ya. Jadi kalau ada nih ajaran agama yang bertentangan lah. Kayak ini ada investasi kan? Ya. Ada investasi kemudian bertentangan dengan ajaran agama. Apa sih sebenarnya langkah yang harus diambil pemerintah selain tadi itu? Ya. Selain menjembatani atau gimana? Saya kira kalau sebagian besar investasi ya, itu banyak yang bertentangan dengan agama. Misalnya tempat hiburan, tempat permainan saja. Itu kalau kita kaji dengan agama itu menyalahi Mas. Tempat karaoke. Itu kan dalam beberapa kajian fikih haram. Tempat karaoke haram dong. Karena dia untuk menyanyi. Untuk membuang waktu. Melupakan Allah. Melupakan Allah. Kan banyak kajian ke sana kan. Itu harusnya haram juga dong. Kemudian rokok. Pabrik rokok Muhammadiyah mengatakan haram kok. NU tidak tapi kan? NU makruh. Makruh itu kan sebaiknya ditinggal juga. Ayo. Nah itu artinya apa? Banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang akhirnya kalau kita sedikit-sedikit bawa agama haram Mas. Gitu loh. Aplikasi online misalnya. Itu gimana dalam pandangan Islam? Ayo. Boleh nggak? Orang nabung di bank aja katanya riba kok. Bikin bank
syariah kok. Ayo, gimana itu? Apa nggak haram semua? Makanya kalau kita pendekatannya doktrin, saklek, ya hidup kita akhirnya akan terkotak, terpenjara, Mas, dengan doktrin-doktrin tersebut. Makanya menurut saya kalau ketika pemerintah dihadapkan pada persoalan kebijakan yang bertentangan dengan agama misalnya, yang pertama tuh komunikasi dulu. Komunikasikan yang baik sejelas-jelasnya. Komunikasi itu bukan hanya soal persoalan investasi tadi, tapi juga kerangka berpikir. Komunikasikan dengan masyarakat bahwa ini bukan negara Islam. Diulang aja sejuta kali, diulang-ulang terus biar mereka paham. Mereka telinga mereka tuh biar nggak budek gitu. Ini bukan negara Islam. Kalau kalian mau bikin negara Islam, Jepara negara Islam, silakan. Bikin negara sendiri, bikin aturan sendiri. Kalau perlu di tengah laut sana. Bikin aturan Islam kalian sendiri. Tapi selama kalian mengakui Indonesia sebagai negara Pancasila, mengakui Indonesia sebagai negara bersama, kalian harus hormati keputusan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan itu tidak berbahaya, itu tidak mengkontaminasi masyarakat sekitar karena tujuannya untuk ekspor babi tadi, kamu nggak boleh ngelarang gitu loh. Kalau kemudian fatwa MUI mengatakan yang kerja di sana haram, yang ini nganter barangnya haram, oke, itu urusan internal kalian. Jadi nanti yang mau kerja dicek dulu, Mas. Nah, gimana? Kamu agamanya apa? Itu kalau negara Islam ya. Tapi karena kita berhubung bukan negara Islam, maka kelas fatwa MUI itu hanya pendapat ya, saya ulangi. Hanya pendapat dan boleh diabaikan. Ketika MUI sudah berpendapat bahwa yang kerja di peternakan itu haram, selesai. Ketika masyarakat tahu fatwa itu, kemudian dilanggar, itu sudah bukan salah MUI, itu urusan masyarakat tersebut. Lah nanti hukumnya ya terserah Tuhan tuh. Kok kamu mau jadi Tuhan gitu loh. Karena nanti gini, di akhirat terserah Tuhan. Sebagian besar nih, Mas, masyarakat umat Islam di Indonesia itu kadang jangankan ini ya, kayak kerja di peternakan babi. Saya tuh punya teman, Mas. Dia itu diajak untuk menjadi pekerja kuli bangunan di sebuah gereja, Mas. Jadi ada gereja mau bangun. Dan dia diajak untuk kerja di sana. Nggak mau dia, Mas. Alasannya? Alasannya kenapa nggak mau? Loh, ini kan bangun gereja. Kalau saya ikut membantu membangun gereja nanti saya ikut berdosa. Karena dianggap itu sebuah kemungkaran menurut dia. Ya, betul. Ini kan sebenarnya sesat pikir mayoritas, sesat pikir umat Islam Indonesia kebanyakan ini. Bahkan pemerintah pun ada sesat pikirnya. Pemerintah itu juga ada pemerintah konservatif ya, pemerintah yang termakan doktrin keislaman yang meyakini kalau mereka memberikan izin untuk gereja, mereka akan memberikan izin untuk kemusyrikan. Nah, ini memberikan izin untuk perbuatan dosa, dia dapat dosanya. Itu kan bodoh banget gitu loh. Ketika kamu jadi pemerintah, tanggalkan semua baju agamamu. Kamu bukan lagi orang Islam, kamu bukan lagi orang Kristen, kamu bukan lagi orang Hindu, bukan lagi orang Buddha. Kamu adalah wakil dari masyarakat, pelayan masyarakat. Terlepas dari apapun agama mereka, gitu loh. Ketika kamu sudah di posisi sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah, kamu harus melayani masyarakat. Kamu harus melepaskan semua atribusi kamu, gitu loh. Tapi kalau mereka termakan doktrin, ya itu kesalahan mereka. Kerangka berpikir mereka sebagai pemerintah, kerangka berpikir mereka sebagai warga negara sudah tercerabut, sudah hilang. Mereka nggak bisa membedakan lagi mana yang harus dikelola sebagai pribadi dan mana yang harus dikelola sebagai pemerintah. Akhirnya kacau balau, Mas. Gitu loh. Kan kita harus kembali lagi, seperti saya katakan tadi, Ali Sadikin, gubernur Jakarta waktu itu, mengambil uang hiburan malam, uang itu ya, itu untuk membangun jalan. Kan? Artinya apa? Ali Sadikin mendapatkan diri sebagai pemerintah. Dia muslim yang baik dan dia sadar. Dan dalam agama Islam itu nggak boleh. Tapi sebagai pemerintah itu boleh. Pemerintah itu nggak kenal hal haram. Gitu. Pemerintah hanya tahu persoalan ini berbahaya nggak. Persoalannya berdampak buruk ke masyarakat nggak. Makanya seperti contoh di Jepara itu, Mas. Ketika orang mendirikan tempat hiburan malam, itu masyarakat boleh protes. Kenapa? Karena ada potensi masyarakat itu nanti berkunjung ke sana. Kan gitu. Atau orang membuat kasino yang gede, megah di Jepara. Masyarakat berhak protes. Kenapa? Mereka akan terkena dampak.
Bisa jadi nanti bapak-bapak mereka habis gajian lari ke kasino, gitu kan. Ibu-ibu mereka menang arisan lari ke kasino. Nah, itu yang berbahaya. Dan itu MUI harus mencegah, kalau itu saya setuju. Karena berdampak langsung dengan masyarakat. Nah, makanya ketika ada peternakan babi dan babinya tujuannya ekspor, itu kan udah clear. Dikhawatirkan, Mas, Apa dengan tuh? itu nanti masyarakat akan terkontaminasi. Ketemu siapanya? Jadi pertama nih, Apa tuh? mungkin dikhawatirkan warganya Makan. nyoba-nyoba makan babi juga atau Loh, gimana. ini yang kesalahan umat Islam yang nggak paham situasi real di lapangan ya. Daging babi itu lebih mahal dari daging sapi, Mas. Lebih mahal. Jadi Iya. nggak mungkin ya kalau sudah mau beli daging sapi aja bilang mahal, nggak mungkin beli daging. Nggak mungkin beli daging babi. Nggak, yang biasa makan daging ayam, tiba-tiba pindah daging babi, nggak mungkin, Mas. Mahal. Apalagi yang untuk ekspor ya, itu mungkin yang kualitasnya premium. Bukan babi asal-asalan gitu. Bukan babi yang lokal di Jakarta kan banyak ternakan babi juga kan. Ya itu mungkin yang buat lokalan gitu ya. Kalau ekspor, jenis babinya ada khusus, ya kan. Perawatannya udah beda gitu loh. Tempatnya juga nggak asal-asalan gitu kan. Perawatannya bagus lah. Itu servisnya oke lah. Sehingga babi itu terjamin dan bahagia mungkin gitu. Untuk diekspor. Nah, kualitas kayak gini tuh nggak mungkin, Mas, dikonsumsi lokal. Kalaupun mungkin hanya orang-orang kaya. Dan kalaupun mungkin lagi itu ya non-muslim. Gitu loh. Karena kebanyakan umat Islam Indonesia itu terdoktrin untuk menganggap babi itu sebagai berhala paling besar yang harus dijauhi. Babi dan Yahudi, dua hal. Orang Indonesia kalau sudah ketemu Yahudi atau ketemu babi seolah-olah itu najis yang sangat tak terampuni, gitu loh. Tapi kalau mereka korupsi jalan terus. Mereka mabuk-mabukan jalan terus, Mas. Mereka zina, kumpul kebo, oke, nggak masalah. Tapi kalau sudah kaitannya dengan babi, waduh, takut. Wah, makan babi, takut. Padahal itu urusan personal. Anda makan babi, selesai. Urusanmu dengan Allah, dengan Tuhan kok. Tapi kalau korupsi... Kalau korupsi, itu masa depan generasi 100 tahun ke depan, itu hilang gara-gara kamu. Berapa banyak orang yang harusnya dapat beasiswa jadi bodoh. Berapa banyak yang jalan harusnya mulus, jadi berlubang-lubang, akhirnya banyak kecelakaan, mati. Orang mati nggak bisa keturunannya, nggak bisa lahir dong, mati gimana sih? Itu gara-gara kamu korupsi. Tapi kalau kamu makan babi satu ember, satu baskom sekalipun, itu paling kamu kekenyangan. Kalaupun kamu mati, kamu sendirian gitu, nggak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, ini yang salah di Indonesia ini. Ketika Anda mengatakan korupsi haram, ketika Anda mengatakan babi haram, derajat babi itu jauh di bawah korupsi. Tapi kamu enggak, kalau babi no. Tapi memang benar, Mas. Saya baca itu salah satu, lupa saya buku apa. Jadi memang tingkat ketaatan umat itu, jadi pada takutnya makan babi itu hampir 90% lebih lah. Iya. Tapi kalau untuk yang lain itu rendah, Mas. Iya. Jadi kalau makan babi itu hampir 90% lebih itu taat. Ya. Tapi kalau untuk yang lain itu bisa dikatakan rendah, kayak korupsi yang tadi itu khususnya itu. Ini kan aneh ya, orang Indonesia itu termakan doktrin, tapi kemudian mereka lupa bahwa ada dosa-dosa lain yang jauh lebih besar dari itu. Ada maksiat-maksiat lain yang jauh lebih besar dari itu yang mereka lakukan gitu loh. Korupsi jelas lebih besar dari babi lah. Anda mau pakai dalil apapun oke, silahkan. Itu jelas. Kemudian judi itu lebih berbahaya dari makan babi. Banyak itu judi online itu, slot itu. Berapa banyak orang yang miskin gara-gara slot. Harus di kampung kamu sampai jual sawah, jual rumah. Aslinya orang kaya. Kaya di kampung ya. Asetnya miliaran. Habis buat judol. Itu lebih berbahaya dari makan daging babi gitu loh. Dan ini yang nggak diberantas dengan kesungguhan. Artinya gini loh, kalaupun itu diberantas, misalnya situsnya diblokir, tapi masih jalan terus kok. Kemana MUI? MUI kan sudah ngeluarin fatwa juga. Fatwa doang. Dia kan sama ngeluarin fatwa kayak yang tadi. Enggak, itu ada provokasi juga saya lihat. Artinya gini loh, MUI selalu mengatasnamakan masyarakat gitu kan. Tapi mereka nggak menjembatani untuk mengademkan masyarakat gitu loh. Harusnya kan tugas ormas keagamaan itu kamu nggak hanya corong, tapi kamu itu sebuah payung, peneduh. Kalau ada yang panas di bawah, kamu payungin. Kamu jelaskan. Loh, ini ternak babi untuk ekspor. Hasil ekspornya nanti buat bangun jalan,
buat bangun sungai, supaya kamu nggak kebanjiran gitu ya. Banyak yang bisa dihasilkan dengan itu, gitu loh. Tapi ketika kamu stop ini, potensi pendapatannya hilang. Coba ilustrasinya ginilah. Di Jepara itu kemungkinan itu kan babinya indukan impor ya. Itu mereka akan mengimpor 3 juta bibit indukan dulu ya, baru kemudian di ini kan. Nah, katakanlah 1 ekor babi itu retribusinya saya baca itu 300.000 Mas. Dikali 3 juta babi. Itu 900 miliar per tahun. Per tahun ya. Per tahun 900 miliar. Itu pokok ya. Kan nanti berkembang itu. Kalau ada indukan berarti anak-anak anakan dong. Dan itu semakin lama semakin banyak karena potensi investasi di sana itu sampai 30 triliun. Makanya kan ada 1,5 itu investasi pertama. Berarti investasi pertama Ya. itu 1,5 T ya. Itu awal. Nanti ada 10 T. Itu mungkin pengembangan, dia beli truk, beli ini macam-macam. Sampai 30 T sebenarnya investasi itu. Nah, bayangkan kalau itu berkembang, APBD Jepara itu cuma 2,5 T, Mas. Kecil, bahkan dibandingkan gerobokan kampung saya itu 3 T. Lebih gede dari Jepara, karena mungkin penduduknya sedikit ya. Nah, bayangkan kalau itu peternakan babi jadi, dan kalau sumbangan dari awal saja ini 900 miliar, itu belum yang lain ya retribusinya ya, belum dampak ekonominya dari yang lain ya, itu akan lebih besar lagi. Itu akan mensejahterakan masyarakat. Tapi gara-gara termakan doktrin ya, orang-orang yang saklek tadi, yang fanatik buta tadi, nggak pikir dengan logis, hingga menolak investasi ini. Yang rugi siapa? Masyarakat semua, Mas. Dan ini masalahnya. Yang rugi bukan hanya umat Islam, yang non-Muslim juga rugi. Nah, ini apa nggak dipikir? Mereka punya hak loh, warga negara non-Muslim ini di Jepara. Kamu boleh nolak babi, tapi warga non-Muslim boleh dong menerima pabrik babi itu untuk jalan, peternakan babi itu untuk beroperasi. Kamu jangan egois mentang-mentang kamu mayoritas, segala sesuatu harus diselesaikan dengan logika mayoritas. Itu sesat pikir, itu ngawur, Mas. Itu cara beragama dan cara bernegara yang tidak dewasa. Itu yang harus dihentikan. Inilah tugas pemerintah, bupati, gubernur, tugas menteri agama yang nggak tahu kerjanya apa itu, malah diambil tugasnya oleh MUI, oleh NU, oleh Muhammadiyah, ngapain gitu loh. Yang berhak buat fatwa, pertama itu menteri agama harusnya. Dia harus punya departemen, mungkin ada ya, yang khusus ngurusin fatwa, yang ngurusin, mungkin ada. Cuman nggak populer, dan dia seringkali telat kalau urusan kayak gini. Dan mestinya MUI, NU, Muhammadiyah kalau mau bikin fatwa izin sama Menteri Agama. Gitu loh. Supaya nggak tumpang tindih. Kan ada itu yang fatwa haram mengucapkan Natal. Sementara Menteri Agama boleh. Itu kan bahaya, Mas. Tumpang tindih malah Tumpang ya. tindih. Masa negara, pemerintah kalah sama ormas, itu kan lucu sekali Indonesia ini. Gitu loh. Aturan Menteri Agama itu lebih kuat, lebih powerful. Jadi kalau ada MUI mau bikin fatwa, kula nuwun izin Menteri Agama, saya mau bikin fatwa, kita diskusi yuk. Minimal diskusi. Gimana masukannya ini? Oke. Sebagai umat Islam Anda berhak memberikan fatwa ini. Tapi kita cobalah, kita nalar sebagai bangsa Indonesia. Ini bukan negara Islam loh. Baru kemudian keluarkan fatwa dengan pertimbangan ini. Jadi nggak asal jeplak semau-maumu seolah-olah ini negara Islam. Kamu udah salah kaprah. Fatwamu itu hanya kelasnya pendapat di Indonesia, bukan perintah. Seperti di Arab Saudi itu bisa jadi perintah dia. Tapi kalau di sini enggak, itu hanya pendapat, hanya opini. Enggak berbeda dengan jutaan orang yang boleh beropini di Indonesia. Kan gitu, Mas. Oke, mantap Mas Kajito. Ada ini Mas Kajito. Ada apa penutup atau gimana? Saya ingin menghimbau ya kepada masyarakat di Indonesia ini, tolonglah kita itu beragama secara dewasa, gitu ya. Sudah terlalu sering kita menontonkan kebodohan kita ke publik, ke masyarakat internasional. Kita itu kok mundur sekali ya. Bahkan untuk hal-hal mendasar, untuk soal investasi aja. Itu kita kok ribut. Ribut hal-hal yang nggak penting, gitu loh. Karena kita termakan doktrin. Ayolah umat Islam Indonesia dewasa lah. Berpikirlah secara luas. Kalau memang tujuannya contoh seperti tadi ada peternakan babi yang tujuannya ekspor kan sudah clear. Harusnya kalian berpikir secara netral, apalagi pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah.
Kalian harus punya kerangka pemikiran untuk mengayomi semua umat beragama, untuk berpikir mensejahterakan rakyatmu di daerahmu sana tanpa terkekang oleh dogma. Kemudian pemerintah, ormas keagamaan, Kementerian Agama harus saling bersatu untuk memberikan edukasi. Jadi masyarakat itu jangan dikomporin. Ayo, ayo protes-protes, jangan gitu. Diademin, dikasih wawasan, kebangsaan. Oh ini nggak boleh, ini memalukan ya. Kita harus jadi umat yang dewasa. Ini negara kita bersama, bukan negara Islam. Kita harus menghormati, hormati umat non-muslim, hormati pemerintah. Kita harus menghormati pihak-pihak lain gitu loh. Ini yang tidak dijalankan di Indonesia. Dan ini yang sekarang jadi api dalam sekam. Terus dikipas-kipasin kebakar lagi. Nanti kalau memang ada hujan adem lagi. Tiba-tiba kering kebakar lagi gitu. Karena nggak diatasi penyakitnya. Dan inilah yang saya harap ya bagi pemerintah. Khususnya di pusat ya. Karena di daerah itu pada takut. Seperti di Jepara bupatinya itu cemen banget. Ada orang mau investasi malah disuruh minta fatwa MUI yang jelas salah lah. Langkahnya itu udah salah. Makanya ini harus dijembatani oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama dan lain-lain, untuk mengatur pemerintah daerah, ormas-ormas keagamaan di daerah, supaya mereka berpikir secara luas, berpikir dalam kerangka kebangsaan, dalam kerangka kerukunan, dalam kerangka Indonesia yang bukan negara agama. Sehingga nanti pembangunan, investasi itu bisa berdampak sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama. Mantap. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku, yang sempit dan mudah menyalahkan atau mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.